Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar pengetahuan umum ibadah. Historis iblis dan keledai. Bentengi individu kita dengan zikir akbar. Sekedar perlu kita ketahui, ada historis menarik yang menjelaskan akar dari kekacauan yang terjadi di tengah kita. Seekor keledai diikat di pohon. Iblis datang lalu melepaskannya. Keledai itu berlari ke ladang dan mulai merusak tanaman. Ketika istri petani melihat ini, dia menembak dan membunuh keledai itu. Pemilik keledai sangat marah, lalu menembak istri si petani. Ketika petani itu kembali dan melihat istrinya meninggal, dia pergi dan menembak pemilik keledai. Istri pemilik keledai tidak terima, lalu meminta kepada dua anak laki-lakinya untuk membalas kematian ayah mereka dengan cara membakar rumah petani itu. Anak laki-laki tersebut keluar larut malam dan dengan gembira melakukan perintah ibu mereka, dengan asumsi bahwa petani itu juga akan terbakar hidup-hidup bersama rumahnya. Sayangnya bagi mereka bukan itu masalahnya. Si petani rupanya tidak ada di rumah. Ketika petani itu kembali larut malam, dia melihat sisa-sisa rumahnya yang hangus. Dia segera pergi dan menembak istri dan kedua anak laki-laki pemilik keledai itu. Terpukul dengan penyesalan, petani itu bertanya kepada iblis, "Mengapa semua hal buruk ini harus terjadi?" Iblis itu menjawab, "Wow, saya tidak melakukan apa-apa. Oh, kecuali melepaskan keledai itu. Kalian semua yang bereaksi berlebihan dan melepaskan setan-setan yang ada di batin kalian." Historis singkat ini kita ambil dari postingan Yulia F.J. Odor di Rumi dan Supi Community tanggal 1 bulan 2 2023. Menarik untuk selanjutnya kita bahas sedikit lebih panjang. Apa hikmah dari historis ini? Iblis tidak pernah melakukan apa-apa. Iblis tidak pernah bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Dia hanya bekerja untuk membangunkan kita dengan cara memicu ego yang ada dalam individu kita, sehingga kita semua disadari atau tidak akan memiliki niat dan tindakan yang akan merugikan individu kita sendiri dan orang lain, sehingga terjadilah korupsi, penipuan, pembunuhan, penzaliman, serta 1001 jenis perilaku keji dan munkar lain. Lain kali sebelum menjawab, menanggapi, melaporkan, menegur atau membalas dendam, usahakan untuk berhenti dan berpikir. Hati-hati. Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan, iblis untuk merusak dunia adalah melepaskan keledai yang ada dalam individu kita. Ada beberapa kata yang menjadi kunci nilai-nilai dalam historis ini. Pertama, kita mulai dengan keledai. Keledai adalah ego atau nafsu yang ada dalam individu kita. Keledai adalah kebodohan atau kejahilan. Era jahiliyah adalah sebuah era, apakah dulu atau sekarang, yang orang-orangnya penuh dengan ego, bersetan. Daya nalar orang-orang tipe keledai sangat terbatas, mudah tertipu, mudah naik darah, sehingga apapun yang dilakukannya pasti menimbulkan kerusakan. Maka kita yang dengan tipe keledai adalah makhluk berjiwa binatang. Kesadaran kita tidak sampai kepada nalar Tuhan atau divine wisdom. Seringkali bertindak tanpa berpikir,
tidak pernah mengambil jeda sebelum mengambil keputusan. Bahasa Banten, aing hajar terus. Setelah tergesa-gesa, belakangan baru sadar ini salah. Kedua, berhenti atau berpikir. Inilah faktor yang membuat derajat kita lebih tinggi dari hewan, dari keledai. Seseorang menjadi arif atau bijak ketika memiliki hal ini, berhenti dan berpikir. Kemampuan berhenti dan berpikir terkait erat dengan tingkat wara atau kesucian dan kecerdasan makrifat kita seseorang. Makrifat atau kearifan ini ada dua. Pertama, makrifat akal. Dalam tradisi Yunani atau para filsuf biasa disebut sofis, ahli hikmah. Tapi dalam tataran akal, kita punya kecerdasan akliyah atau rasionalitas yang mampu menjangkau sumber-sumber kebenaran dari relung-relung jiwa kemanusiaan kita. Karena inilah kita disebut orang-orang bijak. Kita sudah melampaui keledai, tidak mudah ditipu iblis. Agak akal kita sudah mulai berfungsi. Kedua, makrifat ruh. Dalam tradisi spiritualitas Islam biasa disebut sufis, ahli hikmah. Tapi sudah pada level ruh, yaitu dapat merasakan napas, menyebut al pada saat ketika menarik napas dari mulut ke kedua urat leher atau tenggorokan kita, dan yang mana seketika dapat merasakan ruh atau jiwa naik dari dalam dada ke kedua urat leher kita, menyebut al. Lalu pada saat melepaskan atau menghembuskan napas dari urat leher atau tenggorokan ke mulut kita, menyebut loh. Dan yang mana seketika dapat meyakini zat ilahiyah yang turun dari kedua urat leher atau tenggorokan kita, menyebut loh. Kemudian hingga betul-betul menyentuh objek hati individu kita, bergetar, yang posisinya di antara dua tulang rongga dada di atas perut kita. Kita yang punya kecerdasan ruhaniah yang mampu menjangkau kebenaran-kebenaran pada level ilham atau wahyu, kecerdasan ini sudah di atas akal suprarasional kita. Kebenaran tidak lagi kita akses dari lembaran jiwa kemanusiaan kita, tapi dapat kita download langsung dari sisi Tuhan. Untuk menjadi kaum arif, khususnya arif ruhaniah, arif ruhiyah, kita harus belajar metode berhenti dan berpikir, yaitu wukuf objek hati individu kita. Biasanya ini diajarkan secara khusus oleh para wali yang masih mewarisi teknik-teknik divine communication, kelas tinggi warisan para nabi, melalui kelas suluk tertentu. Ketika kita sudah menguasai teknik-teknik ini, setiap saat kita dapat berhenti untuk mengosongkan jiwa dan pikiran kita dari anasir keledai atau iblis. Dan melalui cara tertentu Tuhan bisa hadir untuk memberi petunjuk, hidayah, ilham atau wahyu, sehingga sebuah keputusan, sikap dan gerak kita diwarnai oleh suara objek hati individu kita atau divine wisdom. Ini tidak lagi dipicu oleh ego keledai. Kuncinya adalah berhenti dan berpikir. Ketika kita berhenti atau wukuf, Tuhan akan berpikir melalui individu kita tentang apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Disinilah muncul divine etik, baik buruk sebuah tindakan ini memang langsung
yang pantas yang putuskan melalui sebuah mekanisme spiritual decision atau muraqabah, penampakan atau penyaksian senyata-nyata kebesarannya dan berbagai firasat nubuwah lainnya. Kelompok arif inilah yang diakui iblis sulit untuk disesatkan, sebab kita sudah menguasai metode ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 39 sampai 40 sebagai berikut. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum bil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ikhlas adalah ketersambungan jiwa kita dengan Dia yang Ahad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1 sampai 4 sebagai berikut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kita yang ikhlas adalah kita yang sudah mengenal Dia atau Huwa yang Ahad ini. Yang mengenal Dia yaitu Huwa Allah pasti tidak bisa dikelabui lagi oleh keledai-keledai iblis. Dalam Islam, salah satu metode berhenti adalah melaksanakan sholat. Setelah larut dalam kerja, kita diminta sejenak berhenti agar iblis tidak terlalu jauh menguasai kesibukan kita. Ini bisa menjadi bencana kalau tanpa kontrol. Maka take time, sholat sering-sering berhenti atau melakukan wukuf agar objek hati individu kita menjadi jernih. Hanya saja kita hanya memahami 5 waktu sholat seperti yang umumnya diperintahkan dalam syariat. 5 waktu ini paket formal dan selemah-lemah iman. Pada puncaknya ini sebenarnya bisa mencapai 50 waktu, seperti yang awalnya diperintahkan Allah kepada Muhammad dalam peristiwa Mi'raj. Tentu Allah tidak iseng memerintahkan sholat sebanyak itu, walau sangat berat tentunya. Seperti disinyalir Nabi Musa alaihissalam, umatnya saja tidak mampu melakukan ini, tapi kalau kita percaya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik, seharusnya kita mampu. Tentu ada hikmah dan rahasia bagi kita yang mampu dan tahu cara melakukannya. Kalau 50 waktu dibagi dalam sehari semalam yang berjumlah 24 jam, berarti setiap 0,48 jam atau hampir tiap 30 menit sekali kita harus menegakkan sholat. Ini mirip-mirip harus melaksanakan sholat sepanjang waktu dalam sehari. Ini bakal tidak punya waktu untuk mengerjakan yang lain. Berat memang, karena baru selesai sholat harus sholat lagi. Begitu seterusnya selama 24 jam. Apakah mungkin ini kita lakukan? Mungkin sekali. Inilah yang disebut sholat berterusan, sholat daim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 23 sebagai berikut. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya secara terus-menerus, daim.
Sholat ini pada hakikatnya adalah zikir, yaitu membangun daya ingat terus menerus kepada Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau sehari semalam hanya mengandalkan 5 waktu, ini terlalu banyak waktu kosong yang akan diisi oleh iblis. Solusinya harus sering-sering sholat, harus daim, harus rajin wukuf atau berhenti dan berpikir walau sejenak di sepanjang waktu. Di saat melaksanakan sholat daim inilah, jika kita sudah mahir, Allah akan hadir dan memberikan butir-butir pemikirannya kepada kita. Sholat ini sebenarnya bentuk komunikasi, dialog, dan diskusi kita dengan Allah. Tapi jarang sekali terjadi dialog dengan Allah dalam sholat, kecuali para nabi dan sufi yang telah mencapai makrifat ruh, yang sudah terbiasa dengan daimnya sholat. Sholat daim adalah wukuf objek hati individu kita, sebuah bentuk divine communication dengan sang ilahi yang bisa dilakukan kapan saja di sepanjang waktu, bahkan sambil berjihad atau bekerja. Sholat daim adalah sebuah jenis sholat yang paling ditakuti setan, sebab sholat daim adalah jenis zikir akbar, yaitu wala zikrullahi akbar, yang mampu menyambungkan kita seseorang dengan Tuhan. Salat daim adalah zikir yang mampu mencegah kita seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45 sebagai berikut. Luma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari keji dan munkar. Sungguh inilah zikrullah yang akbar, ya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi walhasil zikir akbar, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 ini bukan zikir berjamaah di lapangan. Zikir akbar adalah jenis wukuf objek hati individu kita yang posisinya di antara dua tulang rongga dada di atas perut kita, dan yang mana bila kita rasakan pada saat hati kita menyiut menyebut al, dan pada saat mengembang menyebut Allah. Berhenti sejenak di sepanjang waktu untuk berzikir dan membiarkan Tuhan yang berpikir untuk kita. Zikir akbar adalah salat paripurna, salat daim, zikir rahasia para nabi dan sufi pada 50 waktu seperti perintah Allah. Seperti perintah Allah kepada kita. Berat memang, tapi kalau ini kita lakukan, mustahil kita akan diganggu iblis dan keledai-keledainya. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan munkar, fana serta bako bersama Allah Subhanahu wa taala di sepanjang era. Penutup, mulai awal tahun 2025, The Sufi Academics akan rutin mengadakan training untuk berbagai institusi pra ikhwan majlis muzakarah guna memahami ini secara mendalam. Di dalamnya diperkaya dengan metode zikir, meditasi, hipnosis atau relaksasi untuk menyelami individu kita sehingga terhubung dengan berbagai kekuatan bawah sadar. Training ini menyatukan paradigma sains modern dengan berbagai filosofi spiritual dan praktek-praktek mendasar yang telah diperkenalkan oleh orang-orang bijak di sepanjang era. Salah satu training ini bernama Spiritual Leadership. Melalui ini, para ikhwan majlis muzakarah difasilitasi untuk mengenal individu sampai pada level kuantum cahaya. Selanjutnya juga dibahas cara memprogram takdir sukses pada level spiritual
beserta teknik positive affirmation dan inspired action untuk mencapainya. Melalui training ini, Majelis Mudzakarah membuktikan agama ini saintifik sekaligus spiritual. Agama adalah metode untuk mensinkronkan level material dari wujud dengan level-level yang lebih imanen dalam individu kita. Agama bisa mentransformasi hidup menjadi lebih baik dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dengan alam, dan kita sebagai manusia. Agama adalah metodologi untuk mencapai sukses dan bahagia. Agama adalah metodologi untuk meningkatkan prestasi dan kinerja. Maka pelajarilah metode pelaksanaan sholat yang mampu mencapai level menyenangkan dan membahagiakan kita. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan selain dengan cara mengingat atau berjumpa Allah. Guru-guru yang arif biasanya masih mewarisi metode-metode praktis dari Rasulullah SAW, Imam Ali alaihissalam, sahabat, dan wali-wali Allah lainnya yang ahli dalam urusan mengingat Allah melalui kekuatan jiwa. Metode-metode ini diajarkan dalam kurikulum pengetahuan iluminatif atau irfan atau kerohanian, atau dalam prakteknya disebut thariqat. Di Banten pada awalnya cukup kaya dengan sistem pembelajaran ini. Sampai sekarang juga masih bisa kita jumpai satu atau dua guru yang memang langka di bidang ini. Selamat mencari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.